Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, taqabbalallah minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amalan yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, dan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, minal faizin, ya, baik di dunia maupun di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini saya dapat amanah membacakan atau menyampaikan kitab, ya, Riyadhus Shalihin, yang insyaallah saya akan bacakan syarah, ya, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Hari ini insyaallah kita ambil tema pada bab 12 yang judulnya adalah memperbanyak kebaikan pada hari tua. Nah, ini penting Bapak Ibu dirahmati Allah, karena semuanya pasti akan melewati hari tua, Pak, ya. Nanti kita akan tahu hari tua itu mulai dari kapan dan apa konsekuensi bagi orang yang melewati masa tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan dan memerintahkan umat manusia untuk menambah ketaatan dan menggiatkan berbagai pendekatan yang dapat mengantarkan kepada keridhoannya pada akhir-akhir usia hidupnya, ya. Jadi pada akhir-akhir usia hidupnya ada syariat untuk apa? Untuk menambah ketaatan dan menggiatkan berbagai pendekatan yang dapat mengantarkan kepada keridhaan Allah Ta'ala. Walaupun sebenarnya memang, ya, perintah menambah ketaatan dan menggiatkan berbagai pendekatan yang dapat mengantarkan kepada keridhaan Allah bukan pada usia akhir saja atau akhir-akhir usia hidup kita saja. Cuma nanti ada penekanan, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ada penekanan menambah ketaatan itu saat akhir-akhir hidup kita. Mengingat usia tua adalah penutup kehidupan seseorang, maka alangkah baiknya jika pada usia lanjut itu dia mampu memperoleh berbagai buah dari ketaatan dan berkah atas kebaikannya, ya. Di sini Imam Nawawi menukil, ya, satu firman Allah dalam surat Fatir ayat 37. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fih man tadzakkar wa ja'akumun nadhir, kata Allah Ta'ala. Ya, awalam nu'ammirkum artinya apa?
bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, ma yatadzakkaru fi, untuk dapat berfikir, man tadzakkar, ya, bagi orang yang mau berfikir. Wa ja'akumun nadhir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, firman Allah di dalam surat Fatir ayat 37 ini mengingatkan kita bahwa umur itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di sini Allah menekankan, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Ya. Yang dengan itu tujuannya agar kalian itu dapat berfikir. Akan dapat berfikir. Cuma memang ya ada orang-orang yang enggak berfikir, Pak. Maka disebutkan oleh Allah Ta'ala, man tadzakkar. Jadi bagi orang yang berfikir saja. Jadi kalau misalnya orang yang berfikir, dia sadar bahwa umurnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan memanfaatkan, ya, umurnya itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, serta para muhakkik atau peneliti menerangkan artinya, ya, arti dari ayat yang kita bacakan tadi adalah apa? Bukankah kami Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan umur kalian sampai 60 tahun. Nah, ini kata Ibnu Abbas dan mayoritas ulama, ya. Penjelasan ini diperkuat oleh hadis yang insyaallah nanti kita akan bacakan, ya, hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Ada lagi yang berpendapat, kata Imam Nawawi, maksud umur di situ bukan 60 tahun, akan tetapi apa? 40 tahun. Yakni sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hasan, Al-Kalabi dan Masyruq, yang dinukil pula dari Abdullah bin Abbas, ya. Mereka menunturkan fakta bahwa secara umum penduduk Madinah yang menginjak usia 40 tahun akan berkonsentrasi dalam beribadah kepadanya. Ya, lantas ada pula yang berpendapat lain, yang dimaksud adalah usia balik, gitu. Jadi para ulama berbeda pendapat yang dimaksud dengan Allah telah memanjangkan umur, gitu. Ibnu Abbas dan umumnya para muhakkik peneliti mengatakan yang dimaksud dengan Allah telah memanjangkan umur kalian itu yaitu yang sudah lebih dari 60 tahun, gitu. Jadi kalau sudah 60 tahun ke atas berarti Allah telah memanjangkan umurnya. Sebagian yang lain mengatakan, ya, seperti yang kita sudah sebutkan, yaitu yang sudah mencapai 40 tahun. Dan ini adalah kebiasaan penduduk Madinah ketika itu. Kalau mereka sudah 40 tahun, nah mereka sudah berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebagian yang lain berpendapat yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah seseorang yang sudah balik, gitu. Ya, nah ini semua dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari 3 pendapat ini rasa-rasanya ya kita semua termasuk yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu telah dipanjangkan, gitu. Maka jangan sampai kita tidak berfikir. Artinya apa? Tidak menambah ketaatan kita atau menggiatkan berbagai pendekatan yang dapat mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kata Ibnu Abbas yang sudah 60 tahun, gitu, ya. Kalau kata yang lain tadi 40 tahun. Bahkan kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang ya beliau awal mula diturunkan wahyu kepadanya adalah ketika beliau 40 tahun. Dan saya saat ini alhamdulillah pas baru menginjak 40 tahun, gitu. Ya, baru mulai. Ya. Karena kemarin
kalau di akte itu 17 April 1984, sekarang sudah berapa? 26 atau 27 hari ini, Pak? 27 April berarti sudah 40 tahun sekian hari gitu, Pak ya. Berarti sudah dipanjangkan umurnya. Berarti kalau seperti penduduk Madinah itu sudah harus siap-siap berkonsentrasi penuh untuk taat kepada Allah gitu. Kalau penduduk Madinah 40 tahun sudah berkonsentrasi penuh, kalau sudah 60 tahun enggak berkonsentrasi penuh, berarti apa, Pak? Ada masalah gitu. Ya. Kalau Bapak yang hadir di sini umumnya berapa kira-kira, Pak? 70 apa 60, Pak? 75. Kalau sudah 75 enggak berkonsentrasi penuh untuk ketaatan kepada Allah, ada masalah, Pak, ada masalah. Ada masalah. 73. Ya, 73 belum berkonsentrasi penuh, ada masalah, Pak. Ya, kata siapa tadi? Ya, kata Al-Hasan, kata Al-Kalabi, kata Masyruk, yang dinukilkan juga dari Abdullah bin Abbas, mereka menuturkan fakta bahwa secara umum penduduk Madinah, kata mereka, yang menginjak usia 40 tahun akan berkonsentrasi penuh dalam beribadah kepadanya. Nah, ini penduduk Madinah. Ya, 40 tahun, Pak. Maka mudah-mudahan ini jadi nasihat untuk yang menyampaikan, Pak ya. Jangan macam-macam lagi gitu ya. Ya, sudah taat kepada Allah, nggak usah cari-cari masalah, Pak ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun pendapat para ulama dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'akumun nadhir, ya. Yang artinya padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maksudnya apa? Maksud kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga jumhur ulama, maksudnya ya waja'akumun nadhir itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun ada juga yang menafsirkan datangnya uban gitu. Jadi ada sebagian para ulama uban itu sebagai peringatan, Pak. Waja'akumun nadhir gitu. Ya, telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan datang uban, tapi memang yang benar itu bukan uban, tetapi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kalian sebagai pemberi peringatan. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan juga jumhur ulama. Walaupun benar juga ya, benar juga uban itu bisa jadi peringatan juga, Pak. Ya. Karena biasanya orang beruban itu orang yang sudah berumur gitu. Ya, sudah mulai tua gitu ya. Ya. Dan sangat disayangkan kadang-kadang ada yang ubannya sudah memenuhi apa, Pak? Memenuhi kepalanya tapi tidak berkonsentrasi penuh untuk taat kepada Allah, ya. Renungkanlah pertanyaan ini ketika Allah katakan, bukankah kalian sudah hidup ya di dunia dalam waktu yang tidak sebentar, ya, afalam nu'ammirkum. Maka andai kalian termasuk orang-orang yang mengambil manfaat dari al-haq atau kebenaran, niscaya kalian akan memperoleh manfaat selama masa hidup kalian itu. Ya, kita sudah sebutkan tadi Imam Nawawi memaparkan perbedaan pendapat para ulama mengenai batas umur tadi ya. Yang dimaksud di dalam surat Al-Fatir ayat 37. Imam Nawawi tadi menyebutkan setidaknya ada beberapa pendapat. Yang pertama, umur yang dipanjangkan itu yang pertama 60 tahun ke atas. Yang kedua 40 tahun ke atas, dan yang ketiga di sini disebutkan adalah ya setelah balik. Nah, mari kita lihat pendapat mana yang paling kuat kira-kira. Yang pertama adalah disebutkan ya oleh penulis kitab ini ya, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Beliau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan orang-orang yang telah diberikan umur 60 tahun ke atas itulah yang dimaksud ya dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 37 tadi.
Kenapa? Karena ini dikuatkan oleh hadis-hadis yang akan kita bacakan. Hadis yang pertama apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak akan menerima alasan dari seseorang setelah dia menangguhkan ajalnya hingga 60 tahun. Nah, jadi hadis ini disebutkan oleh Syekh Salim ya bin Aid Al-Hilali menunjukkan apa? Pendapat yang mengatakan 60 tahun ya. Itulah yang dimaksud orang yang telah dipanjangkan umurnya seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 37 tadi. Ya, hadis ini kata Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan menerima alasan dari seseorang setelah dia menangguhkan ajalnya hingga 60 tahun. Ya, Allah tidak menerima alasan lagi, Pak. Jadi nggak ada alasan, maksudnya apa? Tidak ada istilah nanti orang mengatakan seandainya usiaku diperpanjang beberapa saat. Ya. Pasti aku akan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepadaku. Nah, jadi orang yang sudah 60 tahun nggak bisa mengatakan itu lagi, Pak. Karena apa? Karena sebenarnya sudah dipanjangkan. Jadi nggak bisa mengatakan seandainya aku dikasih umur lagi gitu. Itu maksudnya. Ya, jadi maksud dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi apa? Allah tidak akan menerima alasan dari seseorang setelah dia menangguhkan, setelah Allah menangguhkan ajalnya hingga 60 tahun. Jadi orang yang sudah 60 tahun itu tidak bisa lagi mengatakan apa? Seandainya usiaku diperpanjang sehingga aku bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Nggak bisa lagi, Pak. Nah, berarti kalau seperti saya masih enak, Pak ya? Masih enak, Pak. Kalau saya agak-agak kurang taat gitu kan, nanti mungkin bisa saya katakan sama Allah, seandainya apa, Pak? Seandainya usiaku agak lebih panjang gitu, sehingga aku bisa banyak melakukan ketaatan. Ya. Apa, Pak? Ya begitulah, artinya apa? Bisa beralasan gitu. Tapi kalau orang sudah 60 tahun, kata Rasulullah SAW, nggak punya alasan lagi, nggak diterima alasannya. Ya, a'dzarallahu ila imri'in akhara ajaluhu hatta balagha 60 sana. Ya, Allah tidak akan menerima alasan. Seandainya umurku ditambah dikit lagi gitu, sehingga aku bisa melakukan ketaatan, nggak bisa, Pak, nggak diterima alasan itu. Apalagi 63, 64, 65, 73, 75, 60 saja nggak diterima lagi alasan. Seandainya engkau ya Allah, seandainya engkau ya Allah kasih waktu lagi, kasih 2 tahun lagi saja misalnya. Kalau 2 tahun lagi pasti aku akan taat. Nah, itu nggak diterima lagi, Pak. Ya. Dan rasa-rasanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ini ya khususnya kepada yang hadir pada hari ini, kayaknya ini cocok peringatan ini, Pak ya. Karena yang hadir kayaknya di atas 60 semua nih. Berarti nggak usah mikir apa-apa lagi, Pak. Fokuskan ketaatan kepada Allah. Ya. Nggak ada alasan lagi untuk mengatakan seandainya usiaku diperpanjang beberapa saat, pasti aku akan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Nah, ini nggak berlaku lagi, Pak. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, qala al-ulama ma'nahu lam yatruk lahu 'udhran id halahu hadhihi al-muddah. Yuqal a'dzara ar-rajulu idza balagha al-ghayah fil 'udhri. Para ulama menerangkan artinya Allah Ta'ala tidak akan memberi alasan kepadanya kelak pada hari kiamat. Hal ini dikarenakan dia telah memberi kesempatan yang cukup lama kepadanya dan memberinya kekuatan untuk melaksanakan
apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ya, jadi sebab tidak diterima alasan bagi orang yang sudah 60 tahun, Pak. Kenapa tidak diterima alasan? Karena waktu 60 tahun itu sudah cukup lama, Pak. Sudah cukup lama. Jadi 60 tahun ngapain aja, begitulah kira-kira. Gitu. 60 tahun ngapain aja. Nah, intinya apa, Pak? Karena kita tidak bisa beralasan nanti di hadapan Allah, maka manfaatkan kesempatan yang masih diberi. Kalau kita tidak memanfaatkan untuk ketaatan, kita nanti nggak bisa beralasan di hadapan Allah, nggak bisa minta lagi gitu. Seandainya aku dikasih gitu 2 tahun lagi lah gitu, nggak bisa, Pak. Ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu dirahmati Allah, kandungan ya hadis yang kita bacakan tadi, apa yang disampaikan oleh Syekh Salim ya bin Ain Al-Hilali. Yang pertama adalah luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya, yakni dengan memperpanjang umur mereka. Ini tidak lain supaya mereka dapat sungguh-sungguh di dalam bertaubat. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa umur yang panjang ini, ya kita gunakan untuk bersungguh-sungguh di dalam bertaubat, Pak. Ya. Kalau sudah 60 ke atas, Pak, ya masih boleh cari dunia enggak? Boleh gitu ya. Tapi tak perlu sesungguh-sungguh masa lalu, Pak ya. Benar enggak, Pak? Kalau ketika 30 tahun kayaknya nyari dunia sungguh-sungguh benar, Pak ya. Bangun pagi, pulang malam. Itu umur 30, 25 dulu, Pak ya. 40 masih juga seperti saya, kadang bangun pagi, pulang pagi. Ya. Tapi kalau sudah 60 ke atas, Pak, kayaknya fokusnya sudah harus berbeda, Pak. Nah, ini peringatan ini, Pak. Kalau sudah 60 ke atas, fokusnya harus sudah berbeda, Pak. Jangan tertipu, Pak, jangan tertipu. Walaupun mungkin ada motivator yang mengatakan, wah, umur itu apa? Makin tua makin apa namanya, Pak? Makin mantap gitu. Ya, makin tua makin harus dapat posisi-posisi yang apa, Pak? Yang tinggi misalnya. Nah, itu hati-hati, Pak. Itu bisa sebagai apa? Sebagai godaan untuk kita. Itu bisa menjadi apa? Sesuatu yang melenakan, Pak. Dan bisa-bisa itu adalah keindahan yang dibuat indah oleh syaitan, Pak. Karena ada kan di dalam surat An-Nahl itu kan? Di dalam surat An-Nahl ayat 63 itu ada sesuatu yang dibuat indah oleh syaitan, padahal itu salah gitu. Ya, tallah kata Allah, laqad arsalna ila umamin min qablik, kata Allah. Demi Allah, sungguh telah kami utus kepada umat-umat sebelum kamu, wahai Nabi Muhammad. Ya, sungguh telah kami utus Rasul, pembawa peringatan. Seperti Nabi Muhammad kan, waja'akumun nadhir tadi kan. Sungguh telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Kan ditafsirkan oleh Ibnu Abbas tadi kan Nabi Muhammad kan. Nah, umat-umat sebelumnya juga diutus oleh Allah Rasul, Pak, pemberi peringatan. Tapi apa, Pak? Orang-orang yang diutus Rasul kepada mereka, kata Allah Ta'ala, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum, kata Allah. Jadi bukannya ikut apa yang dibawa oleh pemberi peringatan. Kan kalau yang mengatakan bahwa Allah tidak menerima alasan bagi orang-orang yang sudah sampai 60 tahun ini kan Rasul, Pak ya. Rasul yang menyampaikan itu. Tapi dia nggak percaya, bisa jadi dia nggak percaya.
Dia menganggap apa? Yang lain yang benar. Dan itu diceritakan oleh Allah. Ada orang-orang terdahulu begitu. Fazayyana lahumus syaitan a'malahum. Jadi syaitan itu menjadikan indah, menjadikan bagus apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka yakini gitu. Padahal Rasul ini sudah memberikan kan Pak ya. Kalau Nabi Muhammad mengatakan apa? Yang 60 itu hati-hati Pak. Karena nggak bisa jadi alasan lagi nanti. Kalau tidak taat kepada Allah. Tapi orang-orang yang cari dunia hari ini kan nggak peduli Pak ya. Makin 60, makin Masya Allah gitu. Makanya ada tuh Pak Tua itu Pak ya. Yang apa Pak? Yang katanya dulu sampai disebut sebagai apa itu? Pengurus segala urusan gitu ya. Ya kan? Sudah tua Pak. Tapi tak fokus untuk apa Pak? Untuk ketaatan kepada Allah, untuk melakukan pendekatan sehingga apa? Sehingga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan hadis ini menjadi peringatan untuk kita. Ya. Menjadikan peringatan supaya kita apa? Supaya kita dapat sungguh-sungguh dalam taubat, Pak. Sungguh-sungguh dalam taubat. Ya Allah, dahsyat nih ya hadis ini, Pak ya. Dahsyat. Tapi ini jadi apa, Pak? Lampu kuning juga buat saya, Pak ya. Hah? Karena apa? Sudah 40 ya. Yang kedua apa? Allah Ta'ala tidak akan memberikan hukuman kepada para hambanya melainkan setelah hujjah atau keterangan atau dalil yang nyata sampai kepada mereka. Jadi Allah Ta'ala tidak akan ya memberikan hukuman kepada para hambanya sampai peringatan itu sampai kepada dia gitu. Ya. Dan hari ini ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi peringatan untuk kita, Pak ya. Dan yang ketiga disebutkan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, penyempurnaan usia sampai 60 tahun hanya perkiraan berakhirnya usia seseorang untuk menjumpai ajalnya. Hal ini didukung fakta bahwa umur rata-rata orang muslim di seluruh dunia berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Nah ini memang ada hadisnya Pak ya. Dan hanyalah sedikit sekali orang yang berusia lebih dari itu. Nah ini kata Syekh Sa'id bin Aid Al-Hilali. Jadi yang lebih dari 70 tahun itu sedikit Pak. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan yang sudah lebih dari 60 tahun, yang sudah lebih dari 70 tahun, ya tinggal nunggu waktunya saja Pak. Tinggal nunggu waktunya. Maka kalau kita sadar ini lebih dari 70 tahun tinggal nunggu waktunya saja, waktu ajal maksudnya. Berarti mau fokus apa lagi gitu? Mau fokus apa lagi? Masih mau nyari emas satu gunung, Pak? Atau seperti istri-istri kita dulu, Pak? Yang penting apa, Pak? Ya, yang penting nggak perlu ada uang, yang penting banyak permata, katanya gitu ya. Masih nyari permata itu, Pak? Yang sudah 70 tahun ke atas, Pak, tak perlu fokus itu lagi, Pak. Tak perlu fokus itu. Karena apa? Yang lebih dari 70 tahun umur umat Nabi Muhammad itu sedikit. Bahkan kayaknya di tempat kita yang lebih dari 100 tahun nggak ada lagi Pak sekarang Pak ya. Ada Pak? Sedikit. Bukan sedikit sekali itu, sedikit banget gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan ini menjadi apa Pak? Menjadi sesuatu yang kita pikirkan gitu. Sesuatu yang kita pikirkan. Makanya Allah tadi dalam surat Fatir ayat 37, ma yatadzakkaru fi man tadzakkar, kata Allah. Ya, afalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi, kata Allah. Bukankah kami telah panjangkan umurmu, ma yatadzakkaru fi, dengan itu kamu berfikir. Man tadzakkar, tapi memang disebutkan oleh Allah bagi orang yang
berfikir, bagi orang berfikir. Makanya hari ini Pak, subuh ini berfikirlah Pak, berfikirlah. Apalagi Pak, apalagi gitu. Ya. Dan yang keempat apa? Tidak ada alasan bagi orang yang sudah mencapai usia 60 tahun untuk tidak bertaubat dari segala macam maksiat. Masya Allah, nggak ada alasan. Kata Syekh Said Al-Hilali, nggak ada alasan. Orang yang sudah 60 tahun tidak apa? Tidak bertaubat dari segala macam kemaksiatan. Ya. Kalau sudah di atas 60 tahun Pak masih error Pak, gimana kira-kira Pak? Hah? Musibah Pak, musibah. Dan hari ini banyak juga kan, kalau kita lihat di TV gitu Pak ya, di TV kan banyak pejabat-pejabat Pak ya, itu umurnya sudah pada berapa Pak? Yang masih ngumpul dengan apa namanya Pak, ketawa gitu, pas lagi acara apa misalnya itu, acara debat gitu kan, di TV Pak ya, lupa umur apa ya, lupa umur apa Pak ya, benar gak Pak? Bapak pernah lihat Pak? Itu acara kalau dulu ada Pak Karni misalnya ILC gitu Pak ya, atau sekarang apa namanya itu ada hitam putih gitu kan, ada apa lagi Pak? Ya ada itu, Masya Allah, orang-orang yang kira-kira umurnya berapa itu Pak? Tapi kayak lupa Pak, kayak lupa Pak. Ketika dia menyampaikan pendapat-pendapatnya, itu nggak ada unsur ketaatan gitu. Itu hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Harusnya di umur-umur seperti itu apa Pak? Nah, dia memberikan semangat untuk para pemuda. Wahai kalian-kalian para pemuda, kami dulu kami ini banyak errornya gitu. Maka kalian jangan sampai error seperti kami-kami, gitu ya. Keren nggak Pak? Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini minimal Pak ya. Kalau sudah 60 tahun kata Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, ya sudah 60 tahun tidak ada alasan untuk tidak bertaubat. Tidak ada alasan untuk tidak bertaubat. Kalau tidak bertaubat pada usia 60 tahun Pak, kapan lagi? Dan itu nanti tidak bisa jadi alasan di hadapan Allah. Tidak bisa kita katakan kepada Allah, ya Allah kalau engkau tambah 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi, pasti aku akan menjadi orang yang bertaubat. Itu nggak bisa, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Pak, di antara kandungan hadis yang kita bacakan tadi, yang artinya Allah tidak akan menerima alasan dari seseorang setelah dia, artinya dia Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan ajalnya hingga 60 tahun, ya. Hadis yang kedua Pak, yang terkait dengan memperbanyak kebaikan pada hari tua. Nah, hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakh Badrin faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, ya. Nah, ini cerita Ibnu Abbas nih. Ya. Apa kata Ibnu Abbas? Umar radhiyallahu anhu selalu memasukkan aku, ya, selalu memasukkan aku berserta para tokoh Badar. Ya, yaitu tokoh Badar maksudnya apa? Tokoh-tokoh yang pernah mengikuti perang Badar. Ya. Yang terdiri dari orang-orang tua. Jadi tokoh Badar itu sudah tua-tua lah umumnya kata Ibnu Abbas. Sehingga seakan-akan sebagian dari mereka merasa marah dalam hatinya. Saat apa? Saat Ibnu Abbas dimasukkan ke kelompok mereka. Karena Ibnu Abbas ketika itu masih kecil gitu. Ya. Kenapa Ibnu Abbas tahu? Ya, Ibnu Abbas mengatakan, "Lima yadkhulu hadza ma'ana wa lana abna'un mithluhu." Ya, jadi ketika Ibnu Abbas dimasukkan ke kelompok atau ke kongkonya orang-orang tua di Badar itu, ya, maksudnya bukan di Badarnya, ya ex pejuang lah gitu. Ya, ngumpul-ngumpul mereka. Nah, Ibnu Abbas diajak ke situ, dimasukkan.
Ya artinya apa? Ikut nimbrung gitu. Nah terlihat apa Pak? Nggak suka dari Syekh Badar itu. Ya. Sampai kemudian mengatakan apa? Kenapa dia dimasukkan ke sini? Kenapa dia diajak ke sini bersama kita? Ya kita kan punya anak-anak seperti dia gitu. Ya artinya maksudnya apa? Tidak layaklah anak-anak dimasukkan ke dalam kaum-kaumnya orang-orang tua. Begitu kira-kira secara umum ya. Nah, faqala Umar, maka Umar kemudian mengatakan kepada Syekh Badar itu, innahu min haitsu alimtum. Ya. Sesungguhnya apa kata Umar? Ya kalian itu ya telah mengetahui kedudukan pemuda yang ada di hadapan kalian ini. Jadi Ibnu Abbas itu sebenarnya punya kedudukan yang mulia, Pak, di kalangan para sahabat. Karena apa? Karena pemahaman agamanya. Dan Ibnu Abbas itu didoakan langsung oleh Rasulullah SAW agar dia memahami takwil Al-Quran. Jadi kata Umar, kalian sudah tahu kemuliaan Ibnu Abbas ini. Kalian sudah tahu. Gitu. Jadi menurut Umar layak dia dimasukkan, layak dia ikut gabung bersama orang-orang tua Badar itu. Karena apa? Pemahaman agamanya. Bukan karena yang lain. Fada'ani dhata yaumin, kata Ibnu Abbas. Maka Umar memanggil aku pada suatu hari. Fa'adkhalani ma'ahum. Dan dia kemudian ikut, ya membawaku ya ke perkumpulan orang-orang tua Badar tadi. Fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Dan kata Ibnu Abbas, aku tidak menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Umar mengajakku pada hari itu untuk berkumpul dengan orang-orang tua Badar itu agar apa? Agar mereka itu melihat apa? Melihat pemahaman agamaku. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, aku diajak oleh Umar untuk berkumpul dengan orang-orang tua, ya, ex pejuang Badar itu, kecuali karena biar orang-orang tua itu melihat pemahaman agamaku, kata Ibnu Abbas. Maka kemudian Umar mengatakan kepada Ibnu Abbas dan juga kepada ex Badar tadi, orang-orang tua, qala ma taquluna fi qawlihi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat Al-Fath ayat pertama ya. Ya, ini dalam juz apa namanya? Juz 30 ya. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka Umar ya menanyakan kepada ex pejuang Badar itu, apa makna ayat tersebut? Menurut kalian maknanya apa? Jadi Umar ingin tes gitu. Ingin tes apa, Pak? Ingin tes pemahaman agama ex Badar dan juga nanti ingin tes pemahaman agama Ibnu Abbas. Sehingga nanti menjadi alasan kenapa dia layak diajak bergabung atau diajak kumpul-kumpul bersama orang-orang tua itu. Maka kata mereka, umirna nahmadullah wa nastaghfiruh idza nasarana wa fataha alaina. Ya, apa kata mereka orang-orang tua ex pejuang Badar itu? Kita diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampunan kepadanya karena dialah yang memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kita. Nah, ini kata ex pejuang Badar itu. Jadi maksud ayat itu ya, idza jaa nasrullahi wal fath, maksudnya apa? Ketika datang kemenangan, kita diperintahkan untuk apa? Untuk memuji Allah, untuk beristighfar kepada Allah karena telah diberikan kemenangan. Nah, ini kata mereka. Dan kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, wasakata ba'dhum falam yaqul syai', dan sebagian ya
ex pejuang Badar itu atau orang-orang tua lain diam saja, nggak mengatakan apa-apa. Ya, artinya apa? Mereka saling mengeluarkan pendapat tadi ya. Ada yang diam, ada yang mengatakan seperti yang kita sebutkan tadi. Faqala li, maka Umar, kata Ibnu Abbas, mengatakan sesuatu kepadaku. Artinya apa? Ibnu Abbas ditanya oleh Umar. Akadzalika taqul ya Ibnu Abbas? Apakah engkau juga mengatakan seperti itu wahai Ibnu Abbas? Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita diperintahkan untuk memuji Allah, kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah ketika mendapatkan kemenangan itu, atau ketika menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nasr tadi. Maka Ibnu Abbas mengatakan, fakultu, la, bukan begitu, kata Ibnu Abbas. Bukan begitu. Bukan itu maksudnya ayat itu. Faqala, fama taqul? Jadi apa pendapatmu tentang ayat itu? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Maksud dari firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, maksudnya apa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud ayat itu ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda enggak pemahaman syekh ex perang Badar dengan anak muda tadi yang diajak berkumpul bersama orang-orang tua? Beda enggak, Pak? Beda kan? Dan itu kata Ibnu Abbas, a'lamahu lahu, Allah yang memberitahu kepada Nabi Muhammad. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath menunjukkan apa? Ajal Rasulullah itu sudah dekat. Ajal Rasulullah sudah dekat. Ya. Maka kemudian apa? Qal idza jaa nasrullahi wal fath dzalika alamatu ajalika. Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad ketika turun ayat itu adalah tanda ajalmu. Itu adalah tanda ajalmu. Ya. Jadi beda pemahaman, Pak ya. Syekh tadi bahkan ex perang Badar yang dijamin oleh Allah surga, Pak. Jadi ex Badar itu Masya Allah, Pak, dapat jaminan surga. Ya, tapi pemahamannya bisa beda dengan satu pemuda yang memang ya didoakan oleh Rasulullah untuk memahami Al-Quran, Pak. Jadi boleh, Pak, nanti ada di antara kandungan hadis ini disebutkan oleh Syekh Salim Al-Aid Al-Hilali, boleh apa, Pak? Boleh memasukkan anak muda ke golongan orang tua. Nah, seperti sekarang kan ada juga calon presiden ya, atau calon wakil presiden muda, Pak ya, wapres ya, boleh masuk ke golongan orang tua, boleh nggak kira-kira? Tapi kalau disamakan dengan Ibnu Abbas kayaknya kejauhan, Pak ya. Kalau disamakan dengan Ibnu Abbas jauh nggak, Pak? Yang pertama orang-orang tuanya nggak pernah ikut perang Badar, gitu kan? Yang kedua yang mudanya sama seperti Ibnu Abbas nggak? Artinya Ibnu Abbas masuk ke golongan tua itu gara-gara pemahaman agamanya kan? Gara-gara pemahaman agamanya. Nah, kalau ini yang muda ini gara-gara apa, Pak? Bapak yang lebih tahu lah, Pak ya. Maksudnya apa? Kalau karena pemahaman agama boleh gitu ya. Tapi kalau karena yang lain gimana, Pak? Wallahu a'lam, Pak ya. Nah, dzalika alamatu ajalika, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Faqala Umar radhiyallahu anhu, ma a'lamu minha illa ma taqul. Dan Umar juga mengatakan apa? Aku tidak mengetahui kandungan ayat itu kecuali seperti apa yang kamu katakan. Ini menarik, Pak ya. Menarik, Pak ya. Jadi yang bawa Ibnu Abbas tadi ke perkumpulan orang tua kan Umar bin Khattab ya. Ya. Nah, bisa jadi dia sudah tahu pemahaman Ibnu Abbas itu. Makanya dia bawa gitu. Dia bawa ke perkumpulan Syekh Badar.
Bisa jadi tujuan Umar itu ingin meluruskan apa Pak? Pemahaman Syekh Badar gitu. Ya, karena kan boleh begitu Pak ya. Kita misalnya tahu sesuatu gitu kan. Tapi di daerah kita tidak seperti yang kita tahu. Kalau kita sampaikan sendiri, mungkin orang nggak mau dengar gitu. Akhirnya apa? Kita bawa yang lain yang bisa dan mudah membuat penjelasan kepada masyarakat kita gitu. Dan itu juga terjadi antara Rasulullah dan malaikat Jibril kan? Kan malaikat Jibril pernah nanyakan kepada Rasulullah, fa akhbirni anil iman, fa akhbirni anil Islam, fa akhbirni anil ihsan. Kan gitu kan? Secara logika malaikat Jibril bisa aja langsung memberitakan kepada sahabat-sahabat Nabi ketika itu. Tapi kan malaikat Jibril tidak kan? Malaikat Jibril nanya kepada Rasulullah, sehingga apa? Penjelasan itu keluar dari mulut Rasulullah. Nah, ini bisa juga nih. Umar bisa saja menjelaskan langsung. Karena di akhir hadis kan dikatakan apa? Aku tidak mengetahui kandungan ayat itu kecuali seperti yang kamu katakan gitu. Berarti apa? Umar punya pemahaman yang sama dengan Ibnu Abbas. Tapi Umar tidak menyampaikan langsung, Pak. Dia bawa itu Ibnu Abbas gitu. Dia bawa itu Ibnu Abbas. Nah, ini bisa menjadi dalil untuk kita, Pak. Kalau kita tahu ya siapalah, mungkin ustadz, mungkin apa Pak? Mungkin murid kita gitu kan, mungkin murid kita. Pemahamannya bagus, didengar dia oleh masyarakat. Kalau aku yang menyampaikan langsung, mungkin masyarakat nggak mau dengar. Nah, bawa dia Pak, bawa dia sehingga apa? Lisan dialah yang nanti menyampaikan apa yang kita inginkan itu. Bawa dia ke masjid Bapak, bawa dia ke rumah Bapak, bawa dia ke kantor Bapak, sehingga apa? Dia menyampaikan apa yang menjadi keinginan Bapak. Itu Masya Allah, Pak. Masya Allah. Malaikat Jibril tadi punya keinginan, gak menyampaikan langsung, tapi melalui mulut Rasulullah. Ini juga Umar bisa jadi apa? Dia di akhir hadisnya kan tahu nih, aku tidak mengetahui kandungan ayat ini atau ayat itu kecuali seperti yang engkau sampaikan. Jadi Umar punya pengetahuan bahwa maksud ayat itu adalah ajalnya Rasulullah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan ya kajian pada hari ini memberikan motivasi kepada kita, khususnya apa? Memanfaatkan ya kesempatan bertaubat ya, khususnya bagi orang-orang yang sudah di atas 60 tahun. Insyaallah pada pertemuan yang lain insyaallah, jika Allah ya kehendaki kita bertemu, nanti kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan pembacaan hadis yang terkait dengan menambah atau memperbanyak kebaikan pada hari tua. Ada 5 hadis, tapi yang kita bacakan baru dua hadis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Karena kalau banyak-banyak nanti lupa apa ya. Insyaallah ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kajian pada pagi ini dijadikan oleh Allah Ta'ala, dicatat oleh malaikat di kitab hasanat kita. Sehingga nanti ketika dibagi kitab catatan itu, ya kita temukan kajian di subuh Sabtu tanggal 27 April 2024, mudah-mudahan yang kita kerjakan ini amal soleh gitu. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan kajian ini menambah keinginan kita, membulatkan keinginan kita untuk menjadi orang yang bertaubat dan fokus pada amal soleh, fokus pada ketaatan. Terkhusus ini mohon maaf nih Pak, terkhusus bagi yang sudah berapa Pak? Yang sudah 60 ke atas, terkhusus ya. Karena kata Rasulullah tadi, orang yang sudah 60 ke atas nggak bisa jadi alasan lagi nanti, nggak bisa jadi alasan untuk mengatakan seandainya aku
ya dipanjangkan umurku sehingga aku taat kepadamu. Enggak bisa jadi alasan, ya. Bukan berarti yang 40 seperti saya masih aman-aman saja, tidak juga, ya. Kita ikut penduduk Madinah tadi. Penduduk Madinah kalau sudah 40 tahun mereka fokus taat kepada Allah. Mereka fokus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan insyaallah, Pak ya. Ada satu, Pak. Satu aja, Pak ya. Satu aja. Ini apa itu? Stop. Berarti antum besok insyaallah. Silahkan Pak, satu saja Pak ya. Ya. Menurut keterangan yang telah disampaikan Pak Ustadz, ya, definisi kebaikan dengan kapasitas kita sehari-hari, katakanlah kami bertetangga, kita tadi fokus diri sendiri, baikan tetangga tidak dipikirkan. Begitu juga mantan ketua RW, minimal itu memikirkan warganya satu RW. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW tidak bicara, tidak ketika akhir hayat, tidak anakku Fatimah, tapi umati, sholah. Nah, definisi yang baik itu yang bagaimana? Dan batasan andai kata kita tidak melaksanakan, apa sanksinya? Apa kita dikatakan tidak berpikir? Atau kita tadi hanya memikirkan diri sendiri? Bagaimana ya kita lihat aja nih, memikirkan anaknya supaya naik gitu ya. Walaupun menghinakan dirinya gitu insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Masya Allah, pertanyaannya bagus. Mengingatkan saya mungkin tadi tidak menyampaikan dengan rinci ya, bentuk ketaatan ya, bentuk ketaatan atau bentuk pendekatan yang dapat mengantarkan seseorang kepada ridho Allah gitu ya. Jadi bentuk ketaatan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini perlu juga kita ketahui ya. Bentuk ketaatan itu tidak hanya ibadah ritual mahdhah saja. Jadi bentuk ketaatan. Ya mungkin memang secara umum umat Islam di dunia pada hari ini menganggap yang namanya ketaatan itu ya ibadah-ibadah yang mahdhah saja. Salat 5 waktu itu ketaatan, gitu kan? Puasa di bulan Ramadan itu ketaatan. Haji itu ketaatan, ya, apalagi zakat itu ketaatan. Tapi kalau mengurus masyarakat misalnya, ranah sosial, ranah publik gitu, ini tidak dianggap sebagai ketaatan, kan gitu kan? Ini pemahaman yang salah. Jadi maksud fokus taat setelah umur 60 tahun bukan maksudnya ibadah saja, bukan. Maksudnya bukan begitu, Pak. Bukan sholat saja kemudian lingkungannya nggak diperhatikan, bukan itu. Jadi kembali memahami ketaatan secara universal gitu. Yang namanya ketaatan itu ada ranah pribadi, ada ranah apa, Pak? Ada ranah publik. Nah, itu yang benar, Pak. Kalau orang sekuler kan menganggap ibadah itu cuma ranah pribadi saja kan? Ranah pribadi saja. Nah, Bapak punya keinginan untuk menasehati lingkungan. Itu ketaatan. Itu ketaatan. Bapak yang sudah 60 tahun ke atas masih fokus memikirkan lingkungan agar lingkungan menjadi taat kepada Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu ketaatan, Pak, itu ketaatan. Makanya Rasulullah di akhir-akhir hayatnya masih memikirkan lingkungan kan? As-shalah, 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 ummati, ummati, ummati. Masya Allah, Pak. Itu ketaatan. Maksudnya apa? Jangan sampai umur sudah lebih dari 60
tidak melakukan ketaatan. Baik ketaatan yang berhubungan dengan ranah pribadi maupun yang berhubungan dengan ranah publik. Makanya saya contohkan tadi beberapa Pak ya. Ada orang-orang yang Masya Allah di media televisi misalnya sedang dialog tapi tak pernah keluar Pak. Tak pernah keluar kata-kata nasihat untuk lingkungan bangsanya agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kan gitu kan? Nah, ini disayangkan Pak, disayangkan. Jadi terima kasih Pak, terima kasih. Jadi ini sekali lagi menambah universal kajian kita ya. Yang dimaksud dengan ketaatan bukan saja yang berhubungan dengan ranah pribadi, bukan saja yang berhubungan dengan solat kita saja, puasa kita, tapi ketaatan itu atau sesuatu yang bisa membuat dapat ridho Allah itu juga berhubungan dengan ranah publik ya. Intinya apa? Jangan sampai umur sudah 60 tahun tapi tidak membicarakan sesuatu yang mengandung unsur ketaatan kepada Allah. Jadi kalau misalnya ada di lingkungan kita ya sesuatu yang membuat orang jauh dari Allah Ta'ala, nah, nasihati dia. Ketika kita menasihati dia, berarti apa? Kita sedang melakukan ketaatan. Bahkan Masya Allah ada Abu Ayyub Al-Ansari Pak. Abu Ayyub Al-Ansari itu sudah lebih dari 80 tahun Pak. Sudah lebih dari 80 tahun masih ikut apa Pak? Ikut perang di jalan Allah. Masya Allah. Kalau namanya perang di jalan Allah itu ibadah pribadi saja atau ibadah sosial juga? Pribadi dan sosial. Karena berjuang di jalan Allah, menegakkan yang benar. Ketika yang benar tertegakkan, berarti apa? Masyarakat sosial menjadi apa? Menjadi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh para sahabat itu mudah-mudahan jadi contoh untuk kita ya. Bukan berarti Bapak yang sudah 60 ke atas suruh duduk saja di masjid, bukan. Maksudnya apa? Suruh taat gitu. Dan ketaatan itu ada dalam ranah pribadi dan ada dalam ranah publik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita semua sampai akhir hayat kita semua dalam ketaatan kepada Allah. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Barakallahu fikum.